Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Juday 07. Oke guys, di video kali ini saya sama Adi Astrul ini mau berdiskusi terkait dengan problem terkait pendidikan ya di Kabupaten Seram bagian timur, ya lebih tepatnya di Rumoga, Bati, Rumbau. Nah, hari ini kami menyoroti Dinas Pendidikan ya, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Serang bagian timur yang hari ini dikomandoi oleh Bapak Sidik Rumaloak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada, teman-teman. Semoga sehat selalu dalam beraktivitas, dalam melakukan apapun. Hari ini saya bersama Bang Ajudey. Hari ini juga saya dan Bang Ajudey mau berbincang-bincang persoalan problema masalah yang terjadi di Kabupaten Seram bagian timur mengenai pendidikan ya. Nah, saya mau tanya terkait persoalan yang terjadi di sana, Bang Acu. Menurut Anda, kira-kira solusi yang tepat yang kita harus tawarkan kepada Dinas Pendidikan? Oke, solusi yang tepat yang kita tawarkan buat Dinas Pendidikan ini, ya kan? Sebenarnya apapun solusinya yang kita tawarkan, beliau ini kewalahan dalam mengurus kualitas pendidikan yang ada di sana. Ya. Kenapa saya bilang kewalahan? Karena beliau ini yang saat ini dia memegang tiga rangkap jabatan, ya, terutama Dinas Pendidikan, terus Discapil, terus Baznas. Nah itu yang membuat beliau itu kewalahan dalam mengurus pendidikan. Bagaimana dia harus mengurus pendidikan, bagaimana dia harus mengurus Discapil, bagaimana dia harus mengurus Baznas, ya kan? Nah, hari ini yang kita lihat di Kecamatan Kian Darat hari ini dari segi untuk masyarakat mengurus KTP saja masih kewalahan untuk harus ke kabupaten. Ya kantor camat itu hari ini aktif, cuma tidak sepenuhnya aktif. Nah, begitupun dari segi pendidikan, ya kan? Nah, pendidikan hari ini sangat-sangat terpuruk, terutama di objek yang kita tentukan yaitu di Rumoga, Bati, Rumbau, ya kan? Nah, beliau sudah beberapa kali dan bersama Ketua UPTD Kian Darat itu sudah beberapa kali mengunjungi daerah tersebut, ya kan? Nah, mengunjungi daerah tersebut, tapi hari ini hasil yang mereka kunjungi di sana itu hasilnya nihil. Ya, hari ini kalau saya mengacu kepada Ketua UPTD ya Abangda Jufri Rumwokas, beliau itu tidak mempunyai wewenang untuk memecat kepala sekolah untuk ganti kepala sekolah ataupun mengganti fasilitas tersebut. Tapi beliau punya prosedural yang berbeda. Beliau hanya sebatas memantau, sebatas membuat program terkait dengan pendidikan di sana. Nah hari ini saya juga dengar informasi dari sana bahwasanya dari UPTD itu sudah berusaha keras untuk harus kepala sekolah diganti, terus harus menerbitkan SK baru buat kepala sekolah yang baru. Tetapi sejauh ini belum ada realisasi begitu. Menurut Bang Aju, kualitas pendidikan di sana sudah mumpuni. Ya kalau kualitas pendidikan di sana, kalau saya bilang ya itu masih jauh dari kata sempurna gitu kan, masih jauh dari kata sempurna karena seperti fakta yang ada sekarang, ya kan. Nah ada juga salah satu public figure ya salah satu public figure dia mengatakan bahwa pendidikan di SBT itu sungguh sangat maju. Ya itu sama saja kita menjelaskan warna putih kepada orang yang sudah buta dari kecil gitu kan. Dia tidak melihat fakta-fakta yang di sana. Nah, dan juga ada komentar-komentar terkait bahwa kita mendapatkan informasi ini ilegal. Loh, kita tidak mendapatkan informasi ilegal sesuai dengan fakta. Sebelum kita post itu di media, kita sudah tanyakan di sana apakah yang dipost ini sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Ternyata teman-teman di sana mengiyakan itu. Dan saya pikir kualitas pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur terutama yang disebut GBG ya, generasi belakang gunung itu patut dan wajib sekali mereka mendapat pendidikan yang baik. Karena ada salah satu filsuf ya dia mengatakan ya, bukan filsuf sih, seorang presiden yang namanya Nelson Mandela, dia mengatakan bahwasanya senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Nah, itu belum di Kecamatan Darat, belum juga di Kelmuri. Kelmuri juga mengalami keterbelakangan juga.
kalau beliau fokus mengurus pendidikan, maka saya pastikan bahwasanya kualitas pendidikan di Seram bagian timur, terutama di daerah-daerah terpencil, misalnya di Kelmuri, terus di belakang gunung yang saya tadi katakan. Kalau beliau fokus benar-benar mengurus pendidikan itu, lepaskan dua jabatan tadi, seperti Discapil sama Basnas itu. Karena apa? Karena di sana masih banyak SDM yang mampu mengembang jabatan itu, yang mampu mengurus dinas pendidikan, mengurus Discapil, mengurus Basnas. Tinggal beliau ini solusinya fokus mengurus pendidikan, kan begitu. Kira-kira pengaruhnya apa ketika 3 jabatan itu dirangkap? Hari ini pengaruhnya ya, dampak negatif terhadap pengaruh pendidikan di sana itu karena dia ini tidak konsisten. Sidik Rumalowak ini ya, PLT Kepala Dinas tidak konsisten mengurus pendidikan. Itu makanya mulai dari fasilitas pendidikan, mulai dari guru itu terkendalai semua, ya kan? Karena apa? Karena dia mau ngurus yang mana? Mau ngurus Discapil apa ngurus Basnas atau pendidikan? Dia yang mengurus. Itulah dampaknya, kan begitu. Nah, seandainya dia fokus, ya otomatis dia fokus kepada pendidikan, ya pastilah pendidikan itu terus berjalan. Nah, dan juga ada statementnya, saudara-saudara sekalian. Statementnya beliau itu dia mengatakan bahwasanya kalau bisa kita memotivasi kepala sekolah untuk membangun walang belajar sebagai solutif sementara. Itu kan ngaco sebenarnya kayak begitu kan. Saya mau bilang kepada Bapak ya, kalau walang belajar itu bukan ranahnya harus seperti yang Bapak katakan. Walang belajar itu bagi siswa-siswa yang jenuh belajar di kelas. Itu sehingga diambil jalan, seorang guru yang profesional itu bisa mengambil jalan bahwa siswa ini dia kayaknya malas belajar di kelas. Coba kita mengambil di luar kelas seperti outdoor. Itu pun tidak pakai walang, mereka belajar di alam bebas. Nah, itu kalau guru yang profesional itu mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu supaya meningkatkan mutu belajarnya siswa. Seperti itu. Oke, dari apa yang Bang Aju sampaikan tadi, saya kutip sedikit ya, bahwasanya kalau kemarin itu kepala dinas berkunjung ke sana, ke SD 3 Rumoga. Nah, namun kenapa hal yang terjadi adalah permasalahan ini gitu. Persoalan yang terjadi adalah bangunannya rusak, kemudian fasilitasnya kurang memadai gitu. Iya, yang intinya dia berkunjung ke sana hanya mengambil simpati ya, mengambil simpati masyarakat bahwasanya oh iya benar kepala dinas pendidikan lagi ke sini gitu, sama UPTD juga ke sini ya kan. Itu mengambil simpati masyarakat dan saya pikir mereka berkunjung itu juga ya, saya menduga sih, bukan saya menuduh tapi saya menduga ada kepentingan-kepentingan pribadi di balik itu. Saya pikir di masyarakat di desa ya, di Rumoga, di Bati, Rumbau ini jangan juga terpaku atau jangan juga simpati dengan hal-hal seperti itu. Mereka datang hanya momentum yang mereka datang untuk mengambil simpati kalian. Itu saya pikir jangan terbawa dengan suasana itu, tapi kalian harus menerima orang-orang yang mampu melihat kalian di masa depan. Seperti itu. Jadi mereka datang di sana terus foto-foto di depan sekolah ya. Foto-foto di depan sekolah sebagai formalitas. Tetapi ya sekolah itu seperti HP sekeng saja ya. Kita lihat di luarnya bagus tapi di dalamnya tidak ada kursi, bahkan semuanya fasilitas yang ada di situ kurang memadai semua, bahkan bisa dikatakan tidak layak dipakai gitu. Kemudian untuk persoalan kunjungan ya, kemarin saya sempat lihat ya kunjungan UPTD, kunjungan kepala dinas itu dalam 1 tahun kemarin itu sekitar 3 kali kunjungan ya. Namun kenapa yang terjadi hari ini adalah masalah persoalan pendidikan yang ada di sana, ruang pendidikan yang ada di sana rusak dan sebagainya. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Apakah kunjungan itu hanya karena kepentingan lain kemudian menutup mata untuk melihat persoalan yang ada pada saat itu? Iya sih, saya pikir itu mereka berkunjung ini ya bisa jadi yang ente bilang bahwasanya hanya kepentingan yang lain kan begitu. Kalau berkunjung seperti itu ketika melihat ya,
Ketika kita berkunjung nih, melihat bahwa kualitas pendidikan, oh ini tidak layak lagi dipakai oleh adik-adik yang belajar ini kan, ya turun dari sana, pulang dari sana menuju kabupaten itu dalam jangka waktu 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah harus diperbaiki tuh. Tetapi hari ini sampai sekarang juga belum diperbaiki. Nah, itulah makanya masalah di Dinas Pendidikan kewalahannya seperti itu karena terlalu merangkap beberapa jabatan sehingga beliau kewalahan dalam mengurus pendidikan. Nah, kalaupun sudah ada fungsi kontrol daripada UPTD, kenapa perihal ini terjadi gitu? Ya, fungsi kontrol dari UPTD ya, dia hanya datang untuk melihat dan dia sebagai penasehat juga, ya kan? Nah, seperti data yang saya dapat itu, beliau sudah mengerjakan itu semua, ya kan? Tentang beliau memantau, dia melihat kondisi sekolah seperti itu, dan beliau sudah mengajukan bahwa kepala sekolah ini harus diganti atau kepala sekolah ini harus mundur diri gitu kan. Nah, tapi dari pihak pemerintahan ini sendiri yang belum ada respon terkait itu. Lah, kenapa belum ada respon daripada kepala dinasnya sementara data yang diambil oleh kepala UPTD ini sesuai dengan fakta yang terjadi di sana gitu kira-kira. Yes, begitulah ya, seperti yang tadi saya bilang. Begitulah kalau orang memegang 2 sampai 3 jabatan itu kewalahan, seperti yang tadi bilang kan. Padahal sudah diusulkan. Lah, ini kan pendidikan, Pak. Pendidikan ini sangat penting sekali buat generasi kita ini. Nah, makanya itu apalagi sangkut pautnya dengan masalah politik di sana itu sangat-sangat amburadul sekali karena politik di sana ini politik kekeluargaan gitu begitu. Dari mana Anda melihat persoalan amburadul politik yang ada di sana gitu? Kira-kira Anda berikan satu tanggapan baik gitu. Oke, terkait dengan politik ya. Dari segi pemerintahan ya, saya pikir politik di Kabupaten Seram bagian timur itu terkait dengan politik uang atau politik uang, terus politik kekeluargaan, dan mereka di sana itu tidak mengerti tentang birokrasi atau demokrasi tersebut. Mereka mencampur adukan, ya kan? Misalnya nih, ente kerja di tim saya nih, ya kan? Orang yang mau calon nih, ente kerja di tim saya, maka saya angkat ente. Kalau saya menang nih, saya angkat ente menjadi camat, angkat ente menjadi kepala desa. Jadi seperti itu demokrasi di sana, ya kan? Politik sama masalah pemerintahan itu beda.